Saudara, Indonesia akan berhadapan dengan Australia Selasa besok usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C Jumat pekan lalu. Bagaimana saudara peluang Garuda Muda mengalahkan Australia besok hingga peluang menuju Piala Dunia 2026 mendatang? Kita kupas lebih dalam lagi saudara bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Ya, Bung Joy, kalau kita bicara soal timnas versus Australia dalam sejarahnya, ini Indonesia baru satu kali ya menang melawan Australia. Saya lupa tahunnya begitu. Tapi kalau Anda melihat track record perjalanan kita versus Australia ketika berhadapan dengan Australia, bagaimana peluangnya besok ini? Ya, kadang-kadang dalam sepak bola, bukan kadang-kadang, malah seringkali track record itu tidak berpengaruh. Karena memang situasinya udah sangat berbeda, apalagi sekarang Indonesia kan tim yang sama sekali berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Sekarang kan hampir ketika kemarin melawan Arab Saudi, 9 pemain adalah pemain diaspora yang besar di Eropa, dengan disiplin Eropa, dengan gesture Eropa, jadi memang timnya sudah sangat-sangat berbeda. Jadi memang kalau bicara peluang, saya rasa dengan kemarin menahan Arab Saudi di Jeddah, padahal banyak orang mengatakan, waduh Arab Saudi berat nih, tapi ternyata bisa main imbang, dan itu start yang sangat bagus. Dan sekarang menghadapi Australia dengan rekor yang tidak begitu bagus, tapi itu rekor harap dilupakan saja, karena sekarang timnya berbeda, confidence sangat tinggi, dan pemain-pemain juga sudah punya chemistry yang menurut saya cukup bagus ya, meskipun seperti Martin Paes baru bergabung, tapi yang lain pemain diaspora begitu bergabung juga langsung tune in. Jadi rasanya sih tidak ada masalah dengan tim. Hanya saja memang barangkali di lapis kedua pemain cadangan harus meningkatkan portofolionya supaya bisa bersaing di level atas sama dengan starting line up. Ini yang masih menjadi PR bagi Sintayong. Tapi saya rasa sih sudah 2-3 hari sejak lawan Arab Saudi pasti semua kekurangan sudah diperbaiki, dan saya yakin Sintayong masih akan mempergunakan strategi yang sama, karena memang itu strategi yang dia sukai, dan pemain pun sudah sangat paham. Strategi yang sama dengan pemain yang sama begitu Anda lihat mungkin? Hampir sama, kemungkinan memang ada beberapa perubahan, karena kan Hubner sudah bisa main. Sementara kemarin yang main di posisi Hubner, Sandy Walsh juga nggak jelek-jelek amat gitu. Malah menurut saya lini belakang adalah salah satu lini dengan departemen terbaik selain lini tengah ya. Jadi barangkali mungkin yang akan agak berubah di lini depan, karena saya dengar Rafael Strijk juga cedera. Sementara penggantinya menurut saya juga masih harus beradaptasi dengan situasi pertandingan yang menurut saya intensitasnya sangat tinggi, karena bagaimanapun ini adalah pra-Piala Dunia dan semua orang berharap bahwa Indonesia bisa memenangi laga melawan Australia di GBK. Jadi barangkali yang agak masih mengkhawatirkan memang lini depan, karena kan lini depan sejauh yang saya amati dalam 3 atau 4 pertandingan terakhir memang ketajamannya kurang. Nah ini yang masih menjadi PR dan masih harus diselesaikan oleh Sintayong. Tapi saya rasa sih di depan gemuruhnya publik di GBK, asal jangan malah jadi grogi ya. Kalau confidence-nya tetap tinggi, tidak overconfidence, bermain enjoy, seperti Indonesia pernah mengalahkan Jordania di U23 dengan permainan yang sangat apik gitu ya. Harusnya sih bisalah menang lawan Australia, meskipun Australia ini tim yang lebih berpengalaman daripada tim yang lain ya, bahkan dibandingkan dengan Arab Saudi, tim ini menurut saya jauh lebih matang. Tapi bagaimanapun ini adalah bermain di kandang Indonesia. Apa yang perlu diwaspadai dari Australia? Australia baru aja kalah lawan Bahrain. Dia ibaratnya singa yang terluka, dan kemungkinan besar dia juga akan menyerang frontal. Dengan ketangguhan fisik mereka juga, main jam 16.30 nggak ada masalah bagi mereka, dan rasanya sih physical presence-nya bisa diimbangi oleh pemain-pemain diaspora Indonesia. Jadi nggak ada masalah dengan itu, tapi memang Australia lebih rapih mainnya dalam menurut saya dalam building dari belakang lebih rapih, tapi Indonesia punya strategi yang tepat menurut saya. Tapi kalau
Misalnya dari fisik Indonesia bagaimana, kan Sinteyong juga sempat menyatakan tim lumayan kelelahan juga, kita lihat pertandingannya, perjalanannya lagi seperti itu, bagaimana Bung Joy? Ya, Australia juga perjalanan kan 8 jam mungkin ya ke sini. Jadi menurut saya kondisinya harusnya tidak jadi alasan gitu ya. Ya, jadi mungkin sama-sama terbang sekitar 8 jam kan. Jadi mungkin dia terbang dari saya nggak tahu dia terbang dari mana, tapi ke Jakarta kan kira-kira 6 sampai 8 jam gitu. Jadi memang mereka juga lelah lah, habis main dan kalah lagi. Artinya Indonesia itu kan draw tapi berasa menang, harus melakukan perjalanan ya happy aja gitu loh. Sementara Australia stres gitu kan, bahkan mereka latihan pun harus ditutupi kain hitam gitu. Ya kan, supaya mereka benar-benar fokus, tidak boleh diintip oleh siapapun karena memang intensitasnya sangat tinggi, mereka sangat stres. Tapi mudah-mudahan nggak keluar sebagai singa yang terluka ya. Karena kalau dia sebagai singa yang terluka memang harus diwaspadai. Tapi saya rasa Indonesia juga sudah confidence sangat tinggi, apalagi para pemain sudah juga mendapatkan, saya rasa sudah mendapatkan istirahat yang cukup, meskipun perjalanan panjang dan bermain di kandang sendiri memang jauh berbeda. Harusnya sih di atas kertas Indonesia bisa memetik 3 poin. Oke. Bung Joy, kalau tadi Anda sebutkan bahwa ya bermain di kandang sendiri, itu harusnya bisa jadi satu hal yang memberi keuntungan lebih untuk Indonesia, begitu? Di mana-mana di seluruh dunia, kalau main di kandang sendiri biasanya ada tenaga lebih, ada penonton ke-12 kan gitu loh. Tapi ada juga tim yang main di kandang sendiri justru grogi. Nah, ini mudah-mudahan sih tidak terjadi pada Indonesia. Tapi melihat susunan pemain yang sudah ada di dalam tim, pemain yang sangat berpengalaman, menurut saya itu tidak akan terjadi. Dan bermain dimanapun kan, kemarin bermain di Jeddah aja, terutama babak pertama ya, mereka kan bermain sangat lepas, enjoy. Bahkan mereka bisa mau mengambil resiko, melakukan banyak penetrasi dari lini tengah, melakukan banyak sekali tackling di lini tengah, intercept. Saya rasa sih tidak ada masalah main di GBK, malah harusnya di sini lebih bagus. Bung Joy, Sinteyong dan juga banyak pihak itu menyebut bahwa timnas ini jadi kuda hitam di Asia. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana potensi kita ini ke depan? Ya, dengan hasil kemarin memang ini awal yang bagus ya, menahan Arab Saudi di Jeddah. Tapi memang perjalanan kan masih panjang. Kita akan lihat setelah hasil lawan Australia, kalau menang, Indonesia benar-benar akan menjadi kuda hitam. Karena kan prediksinya Indonesia ini kan berada di grup yang paling neraka. Karena semua yang ada di grup di C ini, semua adalah tim yang berada di peringkat 1 di pot masing-masing, kecuali Bahrain. Jadi memang kalau dibilang pra-Piala Dunia kan semuanya neraka. Enggak, Indonesia paling neraka. Karena semuanya adalah tim yang berada di peringkat pertama pot masing-masing, kecuali Bahrain, ya kan? Jadi menurut saya memang beban Indonesia jauh lebih enak ya, karena dalam tanda kutip tidak diunggulkan, tapi kemudian malah bisa bermain lepas. Dan ini yang harus dimanfaatkan oleh pasukannya Sinteyong. Karena justru tidak diunggulkan, mereka harusnya bisa bermain lebih lepas. Karena kalah pun kan nggak apa-apa melawan tim yang hebat gitu kan. Tetap bangga rasanya begitu ya. Bung Joy, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Kita akan nantikan bersama bagaimana Indonesia yang akan berhadapan dengan Australia besok malam. Terima kasih Bung Joy. Sama-sama, terima kasih.